Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Kami dari YouTube Bonca Bidai Official, pada siang hari yang berbahagia ini kita buat konten membongkar rahasia awet muda ilmu orang tua-tua kita dahulu. Nah, jangan lupa ikuti terus konten-konten yang kami sajikan. Jikalau itu bermanfaat, maka diambil, dan kalau itu tidak bermanfaat, maka abai dan tinggalkan saja. Baik, siang hari berbahagia ini kita akan coba melihatkan bagaimana cara orang-orang terdahulu merawat dirinya untuk melahirkan aura-aura yang positif, yaitu dalam menangani masalah untuk awet muda. Nah, coba perhatikan di depan saya ini sudah ada beberapa ramuan khusus yang sengaja kita tunjukkan ke pemirsa dimanapun saja berada. Di sini ada air 3, di sini ada beras. Ini yang sebagusnya beras Jepang. Kemudian ini ada padi kering, empah padi. Kemudian ada telur ayam kampung siri. Kemudian ada gambir asli, kulit manis, kemudian pinang muda, madu. Kemudian di sini ada minyak zafaron yang asli. Baik, dimanapun pemirsa berada, siang hari ini kita akan bongkar rahasianya. Apa sih rahasia yang tersiratnya di dalam ilmu tersebut? Nah, mungkin kalau ramuan ini kita biasa, kita sudah tahu dan sudah paham, akan tapi caranya itu yang kita tidak paham. Itu disebut dengan ilmu. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Baik, perhatikan di sini, coba kita tunjukkan caranya. Ini ramuan ini semuanya nanti akan saya praktekkan cara membuatnya pada konten saya yang kedua. Jangan lupa nanti ikuti terus konten-konten kami yang kami berikan, kami sajikan untuk menambah wawasan dan ilmu pengalaman kita bersama. Baik, sebelumnya saya mengucapkan permohonan, yaitu maaf kepada seluruh sesepuh menisepuh, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Mohon dukungan, mohon doa, mohon restunya agar konten nanti bermanfaat bagi kebanyakan orang-orang yang mengikutinya dan mampu untuk dibuktikan nanti untuk mencari itu kebaikan dalam segi kehidupan kita ini. Baik, hadirin berbahagia dimanapun saja berada, ramuan ini nanti setelah kita racik, sudah menjadi, dia sudah disatukan semuanya, nanti kita doakan ramuan tersebut. Bagaimana cara orang-orang dahulu mendoakan ramuan tersebut yang melahirkan sugesti yang disebut dengan keyakinan? Maka orang-orang dahulu disebut dengan mantra. Nah, bahasa mantra kami luruskan kembali supaya tidak terjadi salah paham ataupun disebut dengan jampi-jampi. Nah, padahal itu adalah sebuah afirmasi yang disebut dengan doa. Afirmasi disebut dengan doa. Kenapa? Kami katakan semua yang ada di depan ini itu di dalam bahasa hikayatnya disebut dengan adalah syariat. Nah, yang bahasa sekarang disebut dengan media. Nah, kalau orang tua dulu namanya syariat, media itu syariat. Nah, sedangkan yang untuk menjadikan syariat ini supaya dia beraksi, supaya dia melahirkan aura, supaya nanti dia ada perubahan dalam diri kita, maka dimasukkan namanya hakikat. Apa itu hakikat? Adalah doa. Syariatnya, medianya adalah ramuan ini. Doa adalah sebuah hakikatnya doa. Artinya apa? Yang membuat perubahan itu bukanlah ramuan, tapi hakikatnya doa tadi kepada Allah. Nah, kemudian setelah kita masukkan hakikatnya, dimasukkan ma'rifatullahnya. Bagaimana cara memasukkan ma'rifatullah? Ketika kita berdoa, yakin doa kita sampai kepada Allah. Yakin yang kita doakan nampak perubahannya, nampak harapannya, nampak terwujudnya. Itu namanya ma'rifat kepada Allah. Nah, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, ayo kita tunjukkan caranya. Setelah kita sediakan depan kita nanti, setelah kita racik semuanya, lalu kita
doakan. Nah, doa ini bervariasi. Dulu orang tua dulu namanya pantun, ataupun secara sugestinya untuk melahirkan keyakinan itu mereka mengambil hikmah. Bagaimana hikmahnya? Mereka buat hikmah tersebut dalam bentuk yaitu suatu kata-kata. Nah, saya contohkan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai nurullah, nur Muhammad, nur baginda Rasulullah. Hai cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Fatimah Rasulullah. Berkat la ilaha illallah. Kemudian tiupkan. Nah, hakikat sudah kita doakan. Tiupan ini masuk marifatnya. Dimarifatkan. Nampak terwujudnya apa yang kita minta. Itu namanya marifat. Nah, sebenarnya apakah dalam mentasrif ilmu ini apakah salah perkataan hikmah tersebut? Atau doa tersebut salah? Kami katakan tidak. Dalilnya umum. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku niscaya aku akan kabulkan, kata Allah. Nah, asalkan jangan bahasanya permintaan kita yang bertentangan dengan hukum syariat. Itu yang sudah merusak hukum, itu akidah, itu yang dilarang, yang haram hukumnya. Meminta yang kebaikan, bahasa apapun, bahasa hikmah, itu hukumnya boleh. Nah, hadirin berbahagia rahmati Allah. Nah, maka cara ini boleh nanti kita praktekkan. Maka setelah kita cobakan nanti, hasilnya Masya Allah, sangat luar biasa. Yang kulit itu nanti akan menjadi yang sangat tegang sekali. Aura yang sudah redup mulai bangkit untuk hidup kembali. Nah, di sini ada kesan tersiratnya. Insya Allah pada konten yang berikut akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Insya Allah. Nah, kemudian hadirin, tak cukup sampai di sini saja. Saya berikan sepaket. Nanti ada mandinya. Bagaimana cara mandinya? Tunggu konten saya yang berikutnya. Saya akan tunjukkan bagaimana mantra mandinya, bagaimana cara untuk hakikat marifat mandinya. Nah, zahir, batinnya baru sebut dengan sempurna insan kamil. Maka kita jemput rahasianya kun fayakun, ya Allah. Mungkin hanya sampai di situ dulu. Nanti akan saya lanjutkan pada konten saya yang berikutnya. Maka ikuti kami terus. Semoga kita akan mendapatkan rahasia ilmu orang tua kita yang dahulu, kajian-kajian yang tersirat maupun tersurat, dan rahasia kampung-kampung tua yang ada di tempat kita, Tapung Hulu ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan kami akan siap membongkar rahasia tersebut. Maka bantu dukung kami dan ikuti terus konten-konten kami yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.